Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Ernawati dari CGP Angkatan 11 Kota Cirebon. Kali ini saya akan melakukan aksi nyata tentang program yang saya buat di modul 3.3, yaitu program yang harus berpihak pada murid. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya di sela-sela Bapak Ibu sibuk mengajar. Terima kasih telah membantu saya. Saya akan mensosialisasikan program yang saya buat ya Bapak Ibu. Program yang saya buat itu saya diberi judul dengan Mata Hati. Ya, singkatan dari matematika adalah teman sejati. Ya, program ini saya buat itu karena di latar belakangnya ada 3 hal. Yang pertama, saya pernah melihat rapot pendidikan di numerasi itu memang kita sudah terbilang baik ya, sudah hijau. Tapi ketika saya lihat ke dalam lagi, ada beberapa hal yang masih di angka 60 sampai 80, jadi belum sampai ke 90 ya. Itu salah satu motivasi saya untuk membuat program Mata Hati ini. Nah, ternyata di dalamnya itu ada beberapa pelajaran bilangan, geometri sama aljabar yang masih agak kurang maksimal, intinya belum maksimal 100 begitu. Yang kedua, itu saya melihat ternyata minat anak terhadap matematika itu belum terbilang sangat bagus, tapi masih sedang-sedang saja, ataukah mungkin memang banyak juga anak yang melihat matematika itu ternyata susah. Ini motivasi saya yang kedua. Dan yang terakhir, kemarin saya beberapa bulan kemarin dan tahun kemarin juga ada beda tingkat, itu ada beberapa anak yang minta ke saya untuk minta diajari lebih lanjut di luar jam pelajaran saya. Itu memotivasi saya, gimana nih kalau saya buat program yang kira-kira di luar jam pelajaran untuk meningkatkan minat matematika itu hal yang mendasari pembuatan program dari Mata Hati. Saya akan jelaskan apa itu Mata Hati Bapak Ibu. Mata Hati itu adalah singkatan dari matematika adalah teman sejati. Ini merupakan kegiatan kokurikuler. Kegiatan ini ditunjukkan untuk seluruh jenjang, baik kelas 10, 11, maupun 12. Nah, kegiatan itu berfokus untuk meningkatkan kemampuan numerasi siswa, tetapi program ini berjalan di luar kurikulum utama dan bertujuan melengkapi kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, deskripsi singkat untuk Mata Hati itu merupakan program untuk meningkatkan pemahaman dan minat siswa terhadap mata pelajaran matematika, khususnya pada materi aljabar, geometri, dan bilangan yang seperti saya tadi sebut, karena memang di rapot pendidikan masih jenjang antara 70 sampai 80 ya. Secara spesifik ini, gerakan Mata Hati ini bertujuan untuk meningkatkan nilai rapot siswa dalam mata pelajaran matematika, memperdalam pemahaman konsep, serta meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Nah, gambaran umum kegiatan Mata Hati ini, saya program Mata Hati ini dilaksanakan pada hari Jumat. Hari Jumat kan kita sampai duhur pembelajarannya. Nah, nanti di hari Jumat yang sudah ditetapkan, yaitu di minggu pertama dan minggu ketiga pada 1 bulan itu akan dilaksanakan program Mata Hati dari pukul 13 sampai 14. Saya berpikir kalau misalkan program ini dilaksanakan lebih dari 1 jam, takutnya anak itu akan panas ya Bapak Ibu, ngebul ya. Jadi adalah saya cukupkan kegiatan ini dilaksanakan hanya 1 jam saja di minggu pertama dan minggu ketiga pada setiap bulannya. Yang kedua, itu pelaksanaan kegiatan itu akan didampingi oleh guru matematika. Nanti saya programkan bahwa pada saat kegiatan saya akan buat jadwal tersendiri. Misalkan Bu Happy itu di hari apa di kelompok mana, dan Bu Kiki itu di hari apa dan kelompok mana. Saya akan buat jadwalnya. Yang ketiga itu kegiatan yang dilakukan antara lain diskusi kelompok. Diskusi kelompok itu akan menyelesaikan soal-soal latihan. Nanti guru pendampingnya itu akan memberikan soal-soal latihan, baik itu soal yang akan berkenaan dengan UTS atau PAS atau yang lainnya. Nah, di dalamnya juga saya rencanakan ada game edukasi yang menyangkut tentang matematika. Dan juga saya berencana untuk mengundang narasumber dari luar, misalkan dari GU atau dari Tridaya.
menurut pandangan saya bahwa mungkin narasumber dari luar itu bisa meningkatkan atau memotivasi anak untuk lebih menyukai matematika seperti itu. Nah, yang terakhir ini puncak kegiatan dari Mata Hati itu saya ingin melakukan perlombaan matematika hanya dalam internal sekolah saja. Seperti itu Bapak Ibu, program yang saya rancang, saya buat, semoga sekolah itu akan mendukung program yang saya buat ini ya Bapak Ibu, dan saya juga meminta dan memohon bantuan Bapak Ibu untuk menjadi pendamping nanti kalau memang program ini akan dilaksanakan. Terima kasih sebelumnya, barangkali ada pertanyaan, mangga Bapak Ibu. Sudah jelas Bu? Oh iya. Iya itu, ada kesalahan ketik kurang satu. Di sini maksudnya pelaksanaan kegiatan. Jadi misalnya oh enggak, saya pikir gini, memang nanti pembagiannya itu per jenjang antara kelas 10 ke 11, 12. Tapi kan setidaknya kita semua kan guru matematika itu tidak harus mengajar 1, 2, 3 saja ya Bu ya. Cuma nanti saya benar-benar buat plot jadwalnya sesuai dengan kesiapan Ibu. Barangkali kalau saya plot di jadwal kelas 12 hari itu Ibunya tidak berkenan atau kesibukan, saya akan berpindah ke guru yang lain. Jadi enggak semestinya karena Ibu mengajar kelas 12, Ibu mengajari kelas 12 pada sesi itu, begitu. Ya. Iya betul. Oke. Ya oke. Saya jawab pertanyaan yang pertama dulu ya Ibu. Rencana saya ini memang program kokurikuler, jadi bukan memang termasuk ke kurikuler utama. Jadi saya hanya akan menampung, nanti besok saya akan laksanakan sosialisasi terhadap siswa hari Rabu. Itu menampung beberapa kelas dulu, saya contohkan beberapa kelas dulu. Ini program ini dilaksanakan harusnya memang untuk seluruhnya, tapi karena ini bukan kurikulum utama, jadi saya hanya akan menampung siswa yang hanya berminat saja, begitu. Ya, mungkin bisa saja Ibu, karena ini programnya sangat bagus untuk matematika, ini juga bisa digunakan untuk persiapan perlombaan juga bisa ya Bu ya, ataukah yang lainnya juga bisa. Nah, kalau masalah pendanaan, saya kira setiap program itu pasti membutuhkan dana Ibu ya. Apalagi ini melibatkan guru-guru di luar jam pelajaran. Saya juga akan tadi sudah ngobrol dengan Pak Kepala terkait dengan program ini. Untuk selanjutnya belum ada tanggapan yang lebih lanjut masalah ini karena memang saya hanya baru prolognya saja. Gitu. Pasti ada Ibu kalau pendanaan insya Allah ada. Ada lagi Ibu? Ya, boleh. Oh gitu. Iya lebih lanjut ya. Di luar itu bisa bagi mungkin ya jadi misalkan yang memang awal gitu. Jangan ya kalau misalkan pasti ya tadi kan tujuannya adalah iya oh gitu ya oke. Iya, sarannya saya terima Bu, bener bagus. Saya baru kepikiran hal itu. Memang betul
kita sasar dulu yang lemah dulu ya Bu ya, tapi saya tidak akan menutup kemungkinan bagi yang berminat tapi dia pemahamannya lebih lanjut ya Bu ya. Jadi dalam program ini kita bisa menerapkan diferensiasinya Ibu ya. Nanti kita akan bagi, atau juga mungkin bisa kalau lemah, biasanya kalau siswa yang punya pemahaman lebih lemah itu justru akan lebih lebih masuk ketika dia melakukan tutor sebaya. Itu menurut saya ya Bu ya, betul ya. Itu saya juga merencanakan hal itu merencanakan hal itu. Pertama memang akan saya pilih dulu kan, kalau di kelas kan kita semuanya ada tuh, dari kemampuan rendah, sedang maupun tinggi. Nah saya di program ini akan saya pisahkan supaya lebih enak, lebih terfokus gitu. Tuh. Terima kasih Ibu, sarannya insya Allah saya akan pertimbangkan. Gimana Ibu yang lain? Buki? Atau Bapak nih, Bapak yang paling ganteng nih. Sudah Pak, cukup Pak? Sedikit Ibu. Boleh. Kita yang Iya. untuk materinya sendiri atau kurikulum dalam hati atau pegang Oke, bagus. Terima kasih Pak. Saya kira kalau masalah buku itu saya tidak perlu menyediakan Pak, karena memang materi kan kita semua sudah punya semua ya. Mungkin saya akan tambahkan saja bank soal Pak, karena di Bu Kiki juga banyak ya Bu Kiki ya bank soal ya, itu bisa di share ya Bu Kiki ya. Jadi nanti saya akan pilih beberapa soal yang terbilang sulit, sedang, sama sukar. Nah itu akan dipilihkan untuk kemampuan yang sedang dulu, yang kecil ya. Sosialisasi program dari Ibu Herawati, yaitu Matahati ya. Untuk lebih jelasnya waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak untuk memaparkan program CBD-nya kepada siswa-siswi SMA Negeri 7
Amin.